Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Faiti Ratak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Yang mana uji reliabilitas ini merupakan salah satu uji kualitas data yang menguji tentang konsistensi sebuah data penelitian kuantitatif. Oke, sebelum masuk dalam topik pembahasan, silakan teman-teman like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel ini. Ini adalah data yang akan kita olah pada pengujian reliabilitas. Kalau teman-teman lihat di sini ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, kita akan menguji reliabilitas menggunakan dua cara di dalam video ini. Jadi saya akan menggunakan Cron-Batch Alpha dan Split Half Spearman Brown. Untuk pengujian Cron-Batch Alpha, saya akan menguji pada variabel X1 dan X3. Kemudian Split Half Spearman Brown akan diuji menggunakan X2 dan variabel Y. Oke, langsung saja teman-teman bisa klik langsung di Analyze dan pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Setelah itu masukkan item pada variabel X1. Variabelnya jangan, cukup itemnya saja. Kemudian teman-teman pilih statistik, centangkan pada correlation. Kemudian continue dan klik OK. Hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, dalam pengujian reliabilitas ada beberapa asumsi nilai kritis, antara lain 0,6 dan 0,7, tergantung referensi apa yang kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan referensi nilai kritis 0,7. Teman-teman bisa lihat di sini untuk Cron-Batch Alpha-nya berarti harus lebih besar daripada 0,7. Kalau dilihat Cron-Batch Alpha sebesar 0,864 dan Cron-Batch Alpha based on standardized item sebesar 0,864 juga. Dan kedua nilai ini lebih besar daripada 0,7. Maka data untuk variabel X1 reliable atau konsisten. Nah, untuk penggunaan Cron-Batch Alpha, teman-teman bisa memilih salah satu, mau menggunakan Cron-Batch Alpha saja atau Cron-Batch Alpha based on standardized item. Tergantung referensi yang digunakan yang mana. Oke, kita lanjut lagi untuk variabel X3 ya. Tadi Cron-Batch Alpha, X1 dan X3 ya. Jadi kita akan menguji untuk variabel X3 lagi. Pilih Scale, Reliability Analysis. Kita keluarkan X1-nya, kita ganti pakai item pada X3. Kemudian jangan lupa di statistik ini pastikan tercentang pada correlation. Kemudian continue dan klik OK. Hasilnya akan keluar seperti ini. Kalau dilihat nilai Cron-Batch Alpha dan Cron-Batch Alpha based on standardized itemnya sama juga, 0,815, lebih besar daripada 0,7. Maka variabel X3 datanya reliable. Oke, kita akan menguji reliabilitas untuk variabel X2 sekarang, yaitu menggunakan Split Half Spearman Brown. Teman-teman bisa pilih Analyze lagi, kemudian pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Ini kita keluarkan dan kita ganti menjadi item X2. Kemudian pada statistik hilangkan centang pada correlation, dan pada model ini teman-teman bisa ubah dari alpha menjadi split half. Langsung OK saja, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, untuk pengujian Split Half Spearman Brown, ini adalah pengujian membelah dua atau membagi dua. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah keterangan ada A dan B, yang mana A ini adalah item X21 dan item X22. Kemudian B ini adalah item X23 dan item X24. Part 1 ini adalah A dan part 2 adalah B. Yang kita perhatikan di sini adalah nilai correlation between formnya dan juga nilai Spearman Brown coefficient. Kalau teman-teman lihat di sini korelasinya sebesar 0,589. Ini menunjukkan bahwa korelasinya kuat. Kalau kita melihat dari tingkat korelasi, pada korelasi 0,0 sampai 0,25 ini adalah korelasi yang sangat lemah. Kemudian 0,25 hingga 0,5 korelasi yang cukup kuat. 0,5 hingga 0,75 korelasinya kuat. Sedangkan di atas 0,75 hingga 1 korelasinya sangat kuat. Nilai 0,589 ini berada pada angka
0,5 hingga 0,75. Jadi korelasinya kuat. Setelah itu kita lihat lagi nilai Spearman Brown-nya di sini. Equal dan unequal-nya sama nilainya, sebesar 0,741. Dan ini lebih besar daripada nilai kritisnya. Yang mana nilai kritisnya 0,7 ya. Artinya kalau dilihat dari nilai korelasinya yang kuat antara bagian pertama dan bagian kedua serta koefisien Spearman Brown-nya sebesar 0,741 lebih besar daripada nilai kritisnya, maka data untuk variabel X2 reliable. Oke, kita lanjut lagi untuk variabel Y. Kalau teman-teman lihat di sini itemnya ada Y1, Y2 dan Y3. Artinya dia ganjil ya, tidak genap. Tidak seperti pada X2, itemnya genap, sedangkan Y itemnya ganjil. Kita langsung coba saja analyze, pilih scale reliability analysis. Ini kita ganti menjadi item Y. Itemnya saja, variabelnya jangan. Oke, teman-teman bisa lihat item yang jumlahnya genap dan item yang jumlahnya ganjil nilainya berbeda di bagian equal dan unequal. Oke, kalau kita lihat di sini nilai equal sebesar 0,792, sedangkan unequal 0,808. Kenapa bisa berbeda? Karena jumlah itemnya ganjil. Jadi pada equal mengakui bahwa bagian A itemnya adalah Y1 dan Y2, dan bagian B itemnya adalah Y2 dan Y3. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Y2 masuk di bagian pertama dan Y2 juga masuk di bagian kedua. Gitu. Jadi item tengahnya dia mengikuti bagian pertama dan bagian kedua, sehingga nilai equalnya 0,792. Sedangkan yang unequal sebesar 0,808 mengakui bahwa pada bagian pertama, bagian A, itemnya adalah Y1 dan Y2, sedangkan bagian B itemnya hanya Y3. Jadi untuk equal mengakui item tengah pada bagian pertama dan bagian kedua, sedangkan unequal hanya mengakui item tengah di bagian pertama. Nah, teman-teman boleh menggunakan salah satu, boleh menggunakan equal atau boleh menggunakan unequal, tergantung mana yang lebih baik, dan harus konsisten. Karena kita juga menguji reliabilitas untuk menguji konsistensi, maka teman-teman juga harus konsisten dalam penggunaan angka. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan equal pada satu variabel, berarti variabel lain juga harus menggunakan equal. Kalau teman-teman menggunakan unequal pada satu variabel, berarti variabel lainnya juga harus menggunakan unequal. Jadi kalau kita melihat berdasarkan nilai equal maupun unequalnya, ini sudah lebih besar daripada 0,7. Dan kalau kita lihat juga nilai korelasinya, ini sudah kuat. Ini di antara nilai 0,5 hingga 0,75. Berarti data pada variabel Y reliable. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pengujian reliabilitas dalam video ini saya menjelaskan menggunakan dua cara ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, mau menggunakan Crown Batch Alpha saja atau mau menggunakan Split Half Spearman Brown saja. Boleh pilih salah satu. Oke, sekian dulu pembahasan tentang uji reliabilitas. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang melakukan penelitian menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan tools SPSS tentunya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang uji asumsi klasik normalitas data, yang tentunya menarik untuk dibahas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan like video ini. Terima kasih.